Apa polisi pakaian polisi? Menunjukkan bahwa mereka petugas. Kan tak mungkin mereka cuma bawa sprint. Siapa? Karena semua punya sprint. Wasit pun punya sprint. Ada status, ada pakaian. Dalam pakaian ada status. Makanya muslimah berpakaian untuk apa? Menunjukkan bahwa dia status. Dari pakaianlah kita bisa tahu mana laki-laki, mana perempuan. Mana laki-laki, mana perempuan. Dari pakaian. Ini sekarang sudah banyak dikaburkan. Banyak ibu-ibu sekarang kehilangan daster karena dipakai lakinya main bola. Kalau mau menengok orang Indonesia bodoh tolol waktu 17 Agustus lah. Sudah cerdas 73 tahun, merdeka melawan Belanda, begitu datang 17 Agustus bodoh balik. Pakaian laki dipakai bini, pakaian bini dipakai laki. Daster pakaian bini, dipakai laki main bola. Celana panjang pakaian laki, dipakai bini panjat pinang. Perempuan panjat pinang yang nonton laki-laki. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lampu matikan. Jamaah tak suka terang-terang, dia mau gelap aja. Matikan, silakan. Artinya apa? Bahwa kita ini semuanya ekonomi. Di lampu terang menyala. Kenapa bisa terang? Ekonomi. Coba di tempat lain 5 watt. Di tempat lain 5 watt. Tapi Masya Allah malam ini kadang saya ceramah, kalau sudah mikrofonnya Assalamualaikum, mana kita mau ceramah? Ini menggelegar, direkam. Berapa kamera? Tak terhitung banyaknya kamera. Masya Allah, kameranya biasa, plastiknya yang luar biasa. Ini ekonomi ini, duit ini semua. Kenapa orang bisa sholat? Aurat tertutup. Zakat. Apa guna ceramah zakat? Bayarlah zakat emas, bayarlah zakat perak, bayarlah zakat. Selesai acara, ada pertanyaan? Gak ada Pak Ustaz. Kenapa? Tak ada, kami yang punya duit. Apa yang mau disakati? Siapa yang punya 85 gram emas wajib zakat. 85 gram, 85 gram, 85 gram, 85 gram. Ingat itu, 85 gram, 85 gram, 85 gram. Jangan selesai ini berubah jadi 58. Dari mana datang 85 gram itu Ustaz? Dari mana datang 85 gram? Karena Nabi tidak ada duit kertas. Zaman Nabi duit cuma 2. Duit emas namanya dinar. Duit perak namanya dirham. Dinar, dirham. Lahir anak kembar. Yang pertama dinar, yang kedua dirham. Hai dinar, hai dirham. Yang ketiga rupiah. Dinar emas. 1 keping dinar beratnya setelah ditimbang 4,25 gram. 1 keping dinar ditemukan digali-gali, ditemukan di perpustakaan, ditemukan di library, ternyata ada museum 4,25 gram. Siapa yang punya 20 keping kata Nabi? Siapa yang punya 20 keping? Keluarkan 2,5%. 45 gram 1 keping kali 20 keping, 4,25 kali 20 sama dengan 85 gram. Memang kalau kurang cairan payah ingat. 4,25 gram 1 keping kali 20 keping sama dengan 85 gram kali 500.000. 1 gram 500.000, 42.500.000. 85 gram kali 500.000 sama dengan 42.500.000. Ustaz, saya tak percaya kalau 1 keping itu 4,25 gram. Mana? Ada tulisan. Sana mana? Mana duit dinar itu? Saya mau nengok. Jauh Ustaz bawa dari Riau, baru dapat tadi 4,25 gram. Ustaz Somad, ini ada dinar dari Aceh Ustaz. Foto tadi, foto. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ini ada hadiah untuk Ustaz, 1 keping dinar 4,25 gram emas. Ya, dalam hati saya, jangan-jangan habis foto ditarik lagi, karena saya trauma selalu begitu. Selanjutnya pemakaian jaket.
kepada ustaz. Setelah dipakai foto, ustaz tolong buka. Oke, tadi begitu selesai, mau saya balikkan lagi. Ini kata saya, ini untuk ustaz. Maka 4,25 gram. Dari mana? Dari Aceh. Bayangkan cerita masalah kurma. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau hari sudah mau kiamat, wa fi yadihi fasila, di tanganmu ada bibit korma. Sudah mau kiamat, tadi mau korma, tanamkan biji korma. Untuk apa? Andai tidak jadi, andai kau tidak mati dan dia tetap hidup, maka tetap akan mengalir korma. Kenapa tidak tanam toge? Kenapa tidak tanam sawit? Toge begitu ditanam, tumbuh, kasih bumbu, makan, pecal, habis. Sawit 25 tahun, trek 20, kering, potong, mati. Tapi korma kau tanam sekarang 2018, baru mati kapan? 2118, 100 tahun. Tanamlah tanaman yang ketika kau tanam, cucumu masih bisa bernaung di bawahnya, dan cucumu masih bisa makan buahnya. Tanaman apa itu? Sawit. Korma. Saya mau ngetes, kalau jamaah diam aja itu artinya terserahlah Ustaz, yang penting cepat. Tapi kalau dia masih komplain, berarti masih sadar. Korma, kalau sawit kau tanam sekarang, saya nanam sawit, insya Allah saya masih sehat. Sawit 25, iya. Sekarang 27, 25 tambah 27. Yang ngomong Ustaz 27 ini siapa? Samsung. Tadi waktu yang banyak selfie-selfie, saya tengok umur 27. Umur saya 41. Tambah 25. 66. Insya Allah 66 masih sehat. Tapi tabligh akbar tak bisa. Tabligh akbar tak bisa. Begitu. Assalam. Tapi anak cucu saya masih bisa makan korma. Di mana kebun korma yang paling luas se-Indonesia? Aceh, Barbate. Selama ini saya ceramah, lihatlah kebun korma Barbate. Pernah Ustaz ke sana? Belum. Sekarang saya sudah sampai penanaman korma yang akan ditanam oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad Al-Ceko. Itulah tanam. Alhamdulillah, satu batang 3.300.000 yang sudah disumbang 166 batang, yang targetnya 1.550 batang. Allahu Akbar. 1.550 batang. Satu batangnya berapa menghasilkan? Kalau sawit sekilo 1.500, itu pun udah harga kawan itu dah. Sawit 1.500. Aku sama kau yang 1.500, kalau enggak semua lain 1.200. 500. Tapi korma ajwa, korma Nabi 80 riyal, 250.000. Satu batang korma sama dengan setengah hektar sawit. Bayangkan itu. Oleh sebab itu, ketika diwakafkan ke sana, Ustaz Somad sudah wakaf? Sudah. Wakaf dari Ustaz? Tidak dikasih. Berikutnya penanaman dan penandatanganan. Abdul Somad mewakafkan sebatang pokok kurma. Mati 100 tahun, mati saya, datang anak saya ke Barbate mencari mana kebun kurma bapak. Kau mau minta? Enggak, karena ayahku sudah mewakafkannya. Aku hanya ingin selfie saja. Sampai di kebun kurma itu, dia akan ingat, anakku Mizyan Hazik Abdullah bin Abdul Somad, di sini ayahku dulu menanam. Oh, anak saya pun tak sampai juga 100 tahun. Cucu saya akan datang ke Barbate nanti insya Allah. Abdul Somad punya anak Mizyan itu nanti anaknya Somad 2. Mizyan punya anak Somad 2, Somad 2 itu punya anak Mizyan 2, Mizyan 2 punya anak Somad 3. Nah, jadi saya rencana gitu biar tak usah payah ingatnya. Itu aja dibolak-balik. Ustaz ingat itu dari mana? Dari Maroko. Raja yang sekarang Muhammad 6, anak dari Hasan 2, Hasan 2 anak Muhammad 5, Muhammad 5 anak Hasan 1. Jadi saya terinspirasi. Insya Allah cucu saya nanti Somad 2. Saya panggil, hai 2. Tanamlah tanaman yang ketika kau tanam, maka cucumu Indonesia, maka menghasilkan satu kurma puluhan juta. Maka untuk siapa? Barbate menyediakan
beli satu batang sekarang, maka sudah ada yang membeli 166 batang. Target masih panjang, 1550 batang. Tujuannya apa? Menyekolahkan anak yatim, anak yang tak mampu di Namru Aceh Darussalam dan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, insyaallah. Amin. Mati kita, meninggal dunia, mengalir pahalanya. Itulah yang diinginkan hidup. Hidup ini apa yang mau kita cari? Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, tanda tangan, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, tengok sana, tengok sini, mati. Dari dalam tanah naik ke atas razia, mati. Tapi ada yang kekal abadi. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, masak, mati. Tapi ada yang kekal abadi. Apa itu? Wakaf. Nanti kau berwakaf, anakmu akan datang. Ini wakaf ayahku, dulu satu batang di Barbate. Aku akan mewakafkan 2. Sekarang anak yatim ke sekolah panti asuhan, guru kimia, PNS, guru fisika, PNS, guru matematika, PNS, guru alif bata, digaji 300.000 sebulan, gajian 3 bulan sekali, itu pun disunat masal. Dari mana guru mengaji? Akan digaji dari wakaf Barbate, maka mengalir. Berapa guru mengaji? Sekarang anak-anak yatim sekolah, sedih kita. Pergilah bapak ibu ke panti asuhan. Berapa anak yatim belum bayar uang sekolah, berapa guru yang belum digaji, berapa kursi yang patah. Segar hati pimpinan yatim, datang orang, oh ini mau bantu. Bapak mau nolong? Enggak, mau nanya aja. Tolonglah, itulah investasi dunia akhirat. Kau bangun rumah besar, tinggal. Kau bangun pondok yang besar, tinggal. Tanah seluas lapangan sepak bola, tinggal. Rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Bini besar, tinggal. Tapi kalau sawit tadi, korma tadi, maka itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya masukkan lagi. Apa yang kan? Oleh sebab itu maka ini kesempatan luar biasa. Dari mana? Ekonomi. Syahadat karena makan, sholat karena pakaian, duit, zakat, zakat emas, zakat perak, zakat. Saya bukan menakut-nakuti, tidak. Kalau zakatnya 2,5%, 1 juta 25.000, 1 juta 25.000, 5 juta 125.000, 10 juta 250.000, 100 juta 2,5 juta. Memang kalau cerita zakat banyak orang lupa. Saya udah maklum aja tuh. 100 juta, insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing punya tabungan di Bank Aceh 100 juta. Banyak yang tak yakin. 100 juta, maka zakatnya 2,5 juta. Andai tidak bapak keluarkan, saya tidak tahu, dan saya tidak akan cek mana zakat. Saya tak cek, karena saya sibuk ngurus jadwal ceramah. Saya tak tahu, tapi ingat, ada dia yang maha tahu. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba sakit aja telinga, dibawa ke dokter. Datang dokter membawa senter kecil. Tengoknya, nih sarang Spiderman. Rupanya jarang ambil sembahyang. Sejorok-joroknya orang Islam, sekotor-kotornya orang Islam, telinganya masih bersih. Karena subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Makanya kalau bersihkan telinga itu masuk dalam. Ini ada juga anak-anak nih. Kasar kan? Ditengok dokter pakai senter, tengok. Oh, bentang rebana udah rusak dah. Berapa gantinya? Sebelah kiri 3 juta, sebelah kanan 3 juta. Ongkos pasang 5 juta. Habis. Anak raja memakan rambai. Rambai dimakan di hari petang. Ibu-ibu jangan melambai, ceramah saya bisa hilang. Sampai mana tadi kan? Hilang soalnya. Tak ada angin, tak ada hujan. Yang tak berzakat tadi tiba-tiba sakit aja kaki. Dikusuk, makin sakit.
ditusuk pakai apa namanya itu, akupunktur, pakai jarum kecil, makin sakit. Tak mempan jarum kecil, pakai payung, makin sakit. Akhirnya dibawa ke Singapura, datang dokter pakai martil kecil, hanya lapuklah lama. Rupanya lutut nih kalau lama dipakai bisa juga lapuk, macam kulit kerang dalam tanah, krak, pecah. Jadi gimana? Tenang, kita sudah import dari, tak enak pula nyebut. Berapa harganya? Sebelah kiri 40, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20, pas 100. Saya bukan nakut-nakut, tidak, tapi yang belum berzakat saya yakin udah agak-agak nyeri kan. Biasanya terasa itu, biasa. Kalau agak-agak terasa, nah besok keluarkanlah langsung ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, Nangro Aceh Darussalam provinsi. Jangankan provinsi Aceh, jangankan provinsi, saya pertama kali ceramah di Maulabu aja 15 miliar zakatnya dulu, itu 2 tahun yang lalu, 15 M. Waktu di Maulabu saya ceramah, kami di Riau Kabupaten Siak 10 miliar. Kau senang makan? Berapa dari Ustaz? 10, kami 15. Saya ceramah di Aceh, banyak pelajaran saya ambil. Sejak itulah makanya setiap daerah saya tanya, ini berapa? Sini 11 Pak. Sini berapa? Sini 2 miliar Pak. Kami di Riau. Zakat bagi duit haji bisa haji pakai air liur, pakai duit. Transportasi, akomodasi, konsumsi, transportasi, akomodasi, konsumsi. Jangankan akomodasi, konsumsi, transportasi, terasi pun pakai duit. Mana bisa? Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan duit tidak penting, maka ibadah ini kalau kita bacalah, coba baca. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu istana dalam surga. Siapa yang punya istana dalam surga, siapa yang ingin istana dalam surga, bangun masjid. Yang bangun masjid itu orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Saya sampai sekarang kalau diminta peletakan batu pertama, tak mau saya. Berikut ini peletakan batu pertama masjid oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad, saya pun maju. Sampai sekarang masjid itu tak jadi-jadi. Setiap pengurusnya nelpon, Ustaz bisa ceramah ke masjid kami? Tak bisa. Trauma saya. Lewat di situ pun saya tak mau. Makanya kalau ada pengurus-pengurus masjid, Ustaz bisa Ustaz kami undang peletakan batu pertama? Jangan. Kalian siapkan dulu, udah mau selesai, tinggalkan keramik satu. Nanti peletakan keramik terakhir. Oh, gagah kita kan? Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan. Ketika datang musibah, takdir Allah SWT, ujian dari Allah, tapi masjid tetap gagah tegak berdiri. Masjid mana? Masjid Baitur Rahman, bait rumah Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Baitur Rahman, rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa merusak mengganggunya. Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi adalah duit membangun. Ketika Nabi masuk ke dalam surga, Nabi menoleh ke belakang. Nabi masuk surga, dia menoleh ke belakang, dia lihat perempuan. Nabi melihat ke belakang perempuan. Nabi tanya, who are you? Terjemah Inggris. Man anti, kamu siapa? Ternyata dia perempuan yang menjaga anak yatim. Anak yatim mana? Suaminya meninggal, dia tidak menikah lagi. Itu beda perempuan sama laki-laki. Perempuan bisa membesarkan anak-anaknya sampai mati, laki-laki tidak bisa. Asal mati bininya stres, stroke, mati. Nah, makanya kasihan kita sama laki-laki. Nah, kalau ada yang mau mencari-cari calon pengganti aja, biar izinkan. Karena dia tidak bisa hidup sendiri. Iya kan Pak? Seorang perempuan diajak berfoto. Berikut ini pengambilan foto sarjana. Ketimuan foto. Bapak mana?
sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Ibu single parent, dia yang kau tanya. Tak ada merasa sendiri, walaupun Bapak sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Saat buka bersama, kami tetap merasakan dia ada buka bersama kami. Bahkan foto sarjana ini pun seakan-akan dia ada bersama kami. Dia tak pernah hilang di hati kami. Begitu setianya perempuan. Perempuan sudah meninggal pun suami dia seakan-akan ada bersama dia. Beda sama laki-laki. Ada pun bininya macam tak ada. Tak semua gitu. Tak semua. Kan ada lagunya itu, tidak semua laki-laki. Nah, bapak jangan terlalu kuat ketawa karena ibu sudah mulai naik ke sana. Awas balik. Artinya apa? Perempuan yang menyantuni anak yatim. Kira-kira yang bisa menyantuni anak yatim itu perempuan kaya atau perempuan miskin? Perempuan kaya. Bisa perempuan kaya? Bisa. Sebelum dia menikah sama laki-laki, bapaknya memberikan dia kebun 2 hektar sawit, memberikan kebun 2 hektar karet, dan ada ruko 1. 2 hektar sawit, 2 hektar karet, ruko 1. Setelah menikah dengan laki-laki, apakah itu tetap punya ibu atau pindah jadi punya bapak? Nggak bisa mentang-mentang kalian laki-laki berkata, istriku, my dear, my darling, come here, 2 rukomu itu beserta sawit beserta kebunnya setelah menikah punya aku, karena surga di bawah tapak kaki. Tak bisa. Menikah sama-sama punya ruko, bapak punya ruko, ibu punya ruko, bapak punya sawit, ibu punya sawit, bapak punya korma, ibu punya korma. Setelah menikah, harta tetap yang punya perempuan, yang punya laki-laki. Apa bedanya? Dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Oh, kalau begini Ustaz ini bagus, tak usah kita undang lagi. Kalau itu tak dapat lagi kita bulan depan nih. Insya Allah, karena ibu tadi sudah bapak rebut hatinya. Bu, kata Ustaz Somad tadi itu punya ibu, jadi aku nggak dapat lagi. Bang, untuk abang apa itu? Nyawa. Jangankan sawit, jangan nyawa aku berikan. Tapi kalau abang macam-macam. Artinya apa? Perempuan mapan secara ekonomi, dia bisa membesarkan anak-anaknya, menyekolahkannya sampai apa? Sampai kemanapun dia mau pergi. Kenapa? Karena mapan ekonomi. Harus lengkap ekonomi. Sekarang mie-nya aja mah. Mie pagi, mie siang, mie malam. Dia tak tahu dalam mie itu pengawet. Sampai di luar negeri mie kita itu tidak laku, tidak dimakan. Diperiksa oleh dinas kesehatan, ditengok pengawet. Dikasihkan ke buaya. Buaya pun mati. Buaya darat aja nggak mati.